Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang kembali menghimpunkan kita di dalam persekutuan orang percaya pada malam hari ini bersama dengan keluarga Bapak Radi dan jemaat di berbagai tempat. Kita akan satukan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman pada malam ini. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita. Kita berdiri untuk memulai ibadah kita dengan mengangkat pujian seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita. Ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini kiranya jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat pujian pelengkap kidung jemaat 4, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari
ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Bapa di sorga, dipuji disembah karena Engkau adalah Tuhan yang selalu layak untuk kami puji dan kami sembah dari kehidupan kami. Kasih setiamu Tuhan yang tiada hentinya dinyatakan dalam hidup kami adalah alasan terutama bagi kami untuk selalu mencari Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu kami ada sebagaimana adanya kami saat ini hanya karena kemurahan kasih Tuhan. Dan malam ini kami bersama dengan keluarga Bapak Radi memuliakan namamu, mengagungkan kuasamu. Kami akan mendengar firman, suci kuduskan hati dan pikiran kami, ampuni dosa kami, layakkan kami untuk membaca, mendengar firman, memahaminya dan hidup di dalamnya. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan untuk kebaktian rumah tangga untuk gereja Toraja Mamasa hari ini telah ditetapkan dari Matius pasal 10 ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-42. Matius 10 ayat 40 sampai 42 yang berbunyi demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu setia mendengar firman, terlebih bila kita hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita tidak bisa memungkiri bahwa kehidupan manusia dewasa ini semakin tidak ramah. Apalagi kalau kita membandingkan itu dengan masa-masa yang lalu. Saya pribadi sangat mengingat dulu ketika masih kecil di kampung, orang akan selalu membuka rumahnya untuk menjadi tempat singgah, bahkan sebagai tempat bermalam bagi orang asing yang kemalaman di dalam perjalanannya. Dan saya tidak pernah mendengarkan bahwa tindakan itu merugikan sang tuan rumah. Tidak pernah mendengar bahwa tindakan itu merugikan sang tuan rumah. Bahkan dianggap bisa menerima tamu itu adalah sebuah berkat tersendiri. Itu dulu. Namun bagaimana dengan sekarang? Rasa-rasanya makin hari makin sulit kita menunjukkan keramah tamahan pada orang asing. Terlebih-lebih kita ekstra hati-hati saat mau menerima orang yang tidak kita kenal di dalam rumah kita. Karena ini tentu saja dipengaruhi oleh
banyaknya kejadian kejahatan yang memanfaatkan keramahan dewasa ini. Memang sikap hati-hati pada masa sekarang ini sangat dibutuhkan. Namun kiranya jangan sampai kehati-hatian tersebut lebih mendominasi kehidupan kita, lebih menonjol sampai melenyapkan dan menghilangkan keramah tamahan kita. Dalam Alkitab Bapak Ibu, ada begitu banyak kisah, ayat-ayat yang mendorong umat Tuhan untuk bersikap ramah. Mulai dari kisah Abraham menyambut 3 orang tamu yang ternyata itu adalah malaikat yang dia tidak kenal, sampai kepada perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, bahkan keramah tamahan orang percaya yang tidak hanya terbatas ditujukan kepada orang yang mereka kenal, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak mereka kenal atau yang dikenal sebagai orang asing. Intinya adalah semua orang harus disambut dengan keramah tamahan. Nah, di dalam Injil Matius yang sudah kita baca tadi, Tuhan menyinggung mengenai keramah tamahan, terutama keramah tamahan yang diberikan kepada para murid Yesus yang diutus oleh Yesus untuk membawa berita. Berita apakah yang mereka bawa? Berita bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Berita bahwa di dalam Yesus Kristus ada pemulihan. Di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa, ada kasih, dan seterusnya. Sebuah tugas yang tentu saja sama sekali tidak mudah, namun itu adalah sebuah tugas perutusan yang sangat mulia. Ada kemungkinan yang dihadapi oleh para murid. Kemungkinan mereka akan ditolak dengan kebencian ataukah diterima dengan keramahan. Bagi barang siapa yang menolak kehadiran para murid, maka sama saja dengan menolak Yesus Kristus itu sendiri. Namun barang siapa mau menyambut para murid, maka berarti ia menyambut Yesus, dan barang siapa menyambut Yesus berarti ia mau menyambut Allah Bapa masuk di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, menyambut di sini bukan sekedar menerima, karena bisa saja seseorang menerima tamu tetapi tidak dengan ramah. Dan makna sesungguhnya di balik kata ini menyambut memiliki arti yang lebih dalam, yaitu menerima dengan ramah, menyambut dengan hangat, dan yang lebih khusus lagi adalah menerima dengan tulus. Keramahan yang ditunjukkan lahir dari ketulusan hati. Nah, bagi barang siapa yang menyambut para murid dengan keramahan yang tulus, maka bacaan kita menyebutkan bahwa orang tersebut akan menerima upah sesuai dengan keramahan yang ditunjukkannya. Kalau ia ramah kepada seorang nabi, maka ia akan menerima upah nabi. Kalau ia menunjukkan keramahan yang tulus kepada orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Kalau ia ramah kepada orang yang diutus Allah, maka ia akan menerima upah dari Allah. Saudara-saudara, apa upah yang diterima oleh orang yang menyambut pembawa kabar dari Tuhan? Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 6, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ada nikmat yang besar yang tidak dapat disamakan dengan apapun ketika berita yang berasal dari Tuhan disampaikan kepada kita. Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan merasakan bahwa para pemberita firman datang adalah untuk membawa berita dari Tuhan bagi pribadi kita, bagi keluarga kita ataupun persekutuan kita? Ataukah kita hanya sekedar
melihat firman yang dibawakan itu sebagai sebuah kata-kata pribadi dari sang pemberita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Saudara-saudara, mungkin tidak semua orang mau menyambut utusan Tuhan dengan keramahan yang tulus. Tetapi firman katakan, berbahagialah orang yang menyambut firman yang dibawa oleh utusan Tuhan dan yang memberikan dirinya menjadi pendukung dari pemberitaan firman Tuhan itu. Menyambut yang dimaksudkan dalam perikop ini memiliki makna yang lebih dalam, tidak sekedar hanya menyambut dalam makna mempersilakan, tetapi lebih kepada respon yang benar, lahir dari rasa lapar dan haus di dalam menyambut firman-Nya. Kita menanti-nantikan kabar baik dan berita keselamatan yang akan Tuhan sampaikan, karena demikianlah kenyataannya. Hanya orang lapar dan haus saja yang akan menikmati makanan tanpa memperdulikan menu sajiannya. Jika firman Tuhan digambarkan atau diibaratkan makanan yang disajikan kepada kita, patut kita renungkan Bapak Ibu, sudah berapa banyak kita membuat makanan itu terbuang sia-sia. Betapa berharganya bagi kehidupan kita kabar baik dari Tuhan yang menjadi sumber utama kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kita juga harus berjaga-jaga, karena ini juga penting untuk kita ingat. Selalu ada juga berita-berita yang menyesatkan kehidupan kita. Sebagaimana Yeremia melawan Nabi Hanaya dengan nubuat yang menyesatkan. Kalau kita baca di dalam Yeremia 28 ayat 5-9, dengan tegas mengatakan bahwa hati dan pintu rumah kita harus tertutup pada kabar-kabar yang menyesatkan. Marilah kita menyambut apa yang membawa damai, kasih, dan membangun kesatuan. Tetapi sebaliknya, tolaklah segala penyesatan yang menuntun kita kepada keraguan terhadap Tuhan, kepada perpecahan, pertikaian, dan rencana-rencana kejahatan. Jangan jadi terbalik. Kabar baik Tuhan kita tolak, tetapi kabar yang menyesatkan kita terima. Hal yang berikut yang juga hendak disampaikan bahwa kita tidak hanya sekedar percaya, namun lebih daripada itu bahwa kita memiliki panggilan. Setiap orang percaya tanpa terkecuali memiliki panggilan yang begitu berharga, yaitu menjadi saksi Kristus. Tuhan memakai hidup kita menjadi penyataan diri Allah, bahwa kita juga adalah utusan Allah, penyampai kabar baik, kebaikan. Sekalipun orang lain menganggap kita rendah, menganggap kita kecil dan terpinggirkan, namun di hadapan Allah kita begitu berharga, sebab kita menyaksikan Tuhan di dalam diri kita. Terpujilah Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sejenak kita masuk di dalam saat teduh. Kita renungkan secara pribadi firman yang telah kita dengarkan. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita, marilah kita meresponi firman yang telah kita dengarkan, dan sekaligus akan mengiringi ungkapan syukur kita melalui persembahan, diiringi oleh pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat mendukung keluarga Bapak Radi sesuai dengan pokok doa yang telah disampaikan. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu karena kemurahan kasih-Mu Tuhan pun telah dilayakkan bagi kami sehingga malam ini bersama dengan keluarga Bapak Radi kami boleh melaksanakan ibadah kami kepadamu, menyatukan hati iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus, memuliakan Tuhan dan mendengarkan sapaan Tuhan yang telah hadir melalui firman. Biarlah firman ini termateraikan dalam hati kami, memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk keluarga Bapak Radi. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, sebagaimana mereka saksikan bahwa pemeliharaan Tuhan telah memampukan mereka terus menikmati kesehatan dan keselamatan sampai saat ini. Maka pemeliharaan Tuhan itu kiranya terus berlangsung di dalam kehidupan Bapak Radi sekeluarga. Tuhan kiranya akan selalu memperlengkapi Bapak Vio dan Mama Vio dengan kesehatan yang baik, kekuatan, kemampuan, mampukan mereka menikmati sukacita di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk pekerjaan Bapak Vio, kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh berjalan dengan lancar kembali. Dan kebutuhan-kebutuhan mereka akan tersediakan karena berkat Tuhan selalu tersedia bagi mereka. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan mereka setiap saat dengan cara Tuhan. Tentunya juga Tuhan dengan memulihkan pekerjaan dari Bapak Vio. Ya Bapak di surga, kami berdoa kepadamu untuk Vioneta, untuk Stefania, untuk Avelin dan juga adiknya di dalam pertumbuhan. Berkatilah Tuhan supaya anak-anak ini bertumbuh dengan sehat penuh selamat, tidak kekurangan satu apapun, dan kelak Tuhan mereka bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan terlebih lagi berbakti kepada Tuhan. Rancangkan masa depan terbaik bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua yang ada di kampung. Berkatilah mereka dalam masa tua mereka, dalam segala keberadaan mereka. Sehat selamat limpahkan kepada mereka. Dengan demikiannya Tuhan, mereka tetap dimampukan menjalani segala aktivitas dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Marce dan Mama Siva yang akan mempersiapkan diri melahirkan. Kami mohon Tuhan, berkatilah mereka ini. Tuhan kiranya mengaruniakan kekuatan, kesehatan kepada mereka sehingga saatnya nanti Tuhan boleh dimungkinkan oleh Tuhan menikmati kemurahan kasih Tuhan. Mama Seva akan dimampukan oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri menjalani masa bersalin di mana namamu akan dipermuliakan karena kuasamu dinyatakan di dalam hidupnya. Pun kami berdoa ya Tuhan untuk Agatha, untuk Ira di dalam menuntut ilmu sekarang ini. Berkatilah ya Tuhan supaya pada mereka tetap ada kemampuan, hikmat, pengetahuan yang akan memungkinkan mereka mencapai cita-cita mereka. Ya Tuhan, kami pun berdoa kepadamu untuk Yuliana Aseng yang rencana akan masuk dalam bangku kuliah. Bukakan jalan kepadanya Tuhan. Sekalipun bahwa kondisi yang sedang kami alami sekarang ini tidak mendukung kami untuk melakukan banyak hal, tetapi kami tahu bersama dengan Tuhan selalu ada jalan bagi anak-anak Tuhan. Kondisi yang kami alami sekarang ini
tentunya tidak akan pernah menghalangi rancangan terbaik Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Pergumulan lain yang dialami keluarga kami percaya Tuhan selalu buka jalan bagi mereka. Demikian juga dengan seluruh jemaat-Mu. Tuhan berkatilah kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga mereka masing-masing. Sehat selamat kami mohonkan untuk seluruh jemaat-Mu. Pekerjaan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan secara khusus bagi mereka yang saat ini sedang menghadapi pergumulan kehidupan, yang bergumul dengan sakit penyakit seperti yang dialami oleh Ibu Martina Bura, oleh Mama Eki, oleh Adrian Petrus Toding, oleh Albert Musa, oleh Rai Tiranda, Bapak Andarias Pemongkila, juga Bapak Samuel Padalani dalam proses pemulihan. Kami mohon kepadamu Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa jamah pergumulan sakit mereka. Tuhan punya kuasa untuk memberikan kepulihan dan kesembuhan itu bagi mereka yang saat ini bergumul dengan masalah ekonomi, bergumul dengan masalah pekerjaan. Kami mohon kepadamu Tuhan, berilah pemulihan untuk pergumulan mereka, lawat mereka menurut kemurahan kasih-Mu Tuhan. Ya Bapa di surga, kami pun berdoa bagi pemerintah, kami karuniakan hikmat bijaksana bagi bangsa dan negara kami, karuniakan damai sejahtera-Mu, bagi kota Makassar pun diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Berkati para medis supaya dimungkinkan mengangkat tugas tanggung jawab mereka dalam masa pandemi ini dengan penuh kesabaran, sehat selamat limpahkan kepada mereka. Ya Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami selanjutnya kami percayakan dalam tangan kasih-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Ya Tuhan, berkenanlah untuk persembahan kami, sehingga semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, pun yang ada dalam tangan kami masing-masing, yang telah Tuhan berikan kepada kami, mampukan kami memakainya dengan penuh syukur. Inilah doa kami Tuhan, yang kami angkat kepadamu dan kami percaya Tuhan mengabulkannya. Karena kami datang memohon dalam nama Yesus Kristus, yang mempersatukan kami di dalam doa bersama. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mempercayakan hidup kepada Tuhan melalui pujian "Ku berserah kepada Allahku". Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita jalani kehidupan kita dengan semangat baru di dalam Yesus Kristus, penuh pengharapan kepada Tuhan yang akan selalu memberikan topangannya dan berkatnya bagi kita. Percaya Tuhan melindungi kita. Teruslah memuliakan namanya, jadi berkat bagi sama, dan dengan iman kita terima jaminan berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus, memimpin, memelihara, menopang, dan terus memberkati kehidupan keluarga Bapak Radi, dan juga memberkati kehidupan semua jemaat dari sekarang ini kekal selama-lamanya.
Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada keluarga Bapak Radi yang sudah menjadi keluarga penghimpun. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus menyatakan kesetiaannya di dalam melaksanakan ibadah. Melaluinya Tuhan memberkati kita. Selamat malam.